Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, 3 batang daun seledri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh MSG atau micin, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 400 ml air panas mendidih, kemudian diaduk rata kembali. Airnya harus benar-benar panas mendidih ya Bunda. Setelah tercampur rata, masukkan 250 gram tepung tapioka, diaduk rata kembali. Kalau sudah hangat atau dingin, lanjut uleni pakai tangan aja agar lebih mudah. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, kalis dan mudah dibentuk. Lanjut ambil sedikit adonan lalu kita bulatkan. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan selera aja. Di sini aku bentuk agak besar-besar agar lebih cepat ya Bunda. Nah, ini dia setelah semuanya selesai, siap untuk direbus. Siapkan air mendidih, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng agar ciloknya tidak menempel satu sama lain. Masukkan cilok satu persatu. Rebus ciloknya sampai mengapung. Aduk sesekali agar tidak menempel di bawah panci. Nah, ini dia ciloknya sudah mengapung semua, tandanya udah mateng, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan blender, masukkan 3 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 3 buah cabai rawit merah, 1 buah tomat ukuran kecil dan sedikit air lalu dihaluskan. Kalau mau lebih pedas cabainya boleh ditambah ya Bunda. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut siapkan pan, masukkan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, tuang bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis hingga matang dan benar-benar tanak. Setelah matang dan tanak, masukkan 200 ml air. Masak hingga airnya mendidih. Setelah mendidih, siapkan 2 butir telur dikocok lepas. Tuangkan telur, lalu diaduk cepat. Nah, ini telurnya sudah mengental. Tambahkan 3 sendok makan saus sambal, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan cilok yang tadi sudah kita buat. Aduk rata sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Nah, ini airnya sudah menyusut dan bumbunya sudah meresap ke dalam ciloknya.
Terakhir tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini dimasak sebentar lagi aja ya. Nah, seperti ini cukup, bisa kita angkat. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan cup atau mika plastik seperti ini. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembeli atau harga jualnya. Terakhir, tambahkan topping bawang goreng. Nah, ini dia cilok kuah telurnya siap untuk disajikan atau dijual. Sekarang kita cobain sama-sama. Kuahnya kental, rasanya gurih, nggak terlalu pedas. Ciloknya gurih, teksturnya kenyal tapi nggak alot sama sekali. Pokoknya ini enak banget. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 50 gram tapioka atau setara dengan 5 sendok makan, setengah sendok teh garam, 500 ml air, kemudian diaduk sampai tepung tapiokanya larut. Setelah larut, masak menggunakan api kecil sampai meletup-letup dan matang, sambil terus diaduk agar tidak gosong dan menggumpal. Nah, kalau sudah mendidih, meletup-letup dan warnanya sudah transparan seperti ini, tandanya udah mateng. Bisa kita angkat. Ini disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan blender, masukkan 2 bawang putih, 3 bawang merah, 1 ruas kencur, 5 buah cabai rawit merah, 10 buah cabai merah keriting, sedikit air, kemudian dihaluskan. Kalau mau lebih pedas boleh ditambah ya bunda cabainya. Lanjut siapkan pan, panaskan minyak secukupnya. Tuang bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan juga 2 lembar daun jeruk. Tumis hingga matang dan tanak. Setelah matang dan tanak, masukkan 500 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh MSG atau micin, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata dan dimasak sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, kocok 1 butir telur ayam. Tuang telur lalu diaduk perlahan. Terakhir tambahkan daun bawang. Ini dimasak sebentar lagi aja ya. Nah, ini sudah matang, bisa kita matikan apinya. Lanjut siapkan cup. Di sini aku pakai ukuran 250 ml. Tuangkan papeda ke dalam cup. Tuang juga kuah seblak di atasnya. Tutup cupnya, dan ini dia seblak papedanya siap untuk dijual. Sekarang kita cobain sama-sama. Tekstur papedanya lembut. Ini kalau dingin bakalan jadi lebih kental gitu ya bunda.
Rasanya gurih, pedas, ini enak sih, tapi jujur kurang suka dengan teksturnya. Gimana? Mudah ya bunda buatnya? Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan sosis secukupnya, dibelah menjadi 2 bagian. Lalu dipotong menjadi 4 bagian, jadi 1 buah sosis dibagi menjadi 8 bagian. Nah, hasilnya seperti ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan kulit pangsit secukupnya. Dibelah menjadi 2 bagian. Ambil 1 lembar kulit pangsit. Beri isian 1 potong sosis, kemudian digulung. Bagian ujungnya dioles menggunakan air agar menempel sempurna. Nah, hasilnya seperti ini, ulangi sampai semuanya habis. Nah, ini dia setelah selesai. Untuk hasil sebanyak ini aku pakai 12 buah sosis dan 48 lembar kulit pangsit. Rebus dalam air yang sudah mendidih sampai pangsit sosisnya mateng atau sampai mengapung. Nah, ini sudah mengapung semua, tandanya udah mateng, bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut siapkan blender, masukkan 3 buah bawang putih, 5 buah bawang merah, 5 buah cabai rawit merah, 10-15 cabai merah keriting. Kalau mau lebih pedas boleh ditambah ya cabainya. Sedikit air, kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Siapkan pan, panaskan minyak secukupnya. Masukkan bumbu halus yang tadi sudah dihaluskan. Tumis hingga matang dan tanak, harus benar-benar tanak ya bunda agar nggak bau langu. Nah, seperti ini cukup. Masukkan 250 ml air, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh MSG atau micin. Kemudian diaduk hingga tercampur rata dan dimasak sampai airnya mendidih. Nah, ini sudah mendidih, masukkan pangsit sosis yang tadi sudah kita rebus. Aduk-aduk hingga tercampur rata, lalu dimasak sampai airnya sedikit menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut. Terakhir tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini dimasak sebentar lagi aja ya. Nah, seperti ini cukup. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan tin wall seperti ini. Ini aku pakai ukuran 200 ml. 1 cupnya aku isi 8 piece. Atau kalau mau lebih ekonomis bisa pakai mika plastik biasa ya. Tambahkan topping wijen sangrai agar lebih cantik. Nah, hasilnya seperti ini ya. Satu resep hasilnya 12 cup, 1 cup isi 8 piece. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan total bahan yang digunakan karena harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Sekarang kita cobain, rasanya pedas, gurih, sedikit manis. Aduh, ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.